Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vicky Herian Tadri, Stambuk F551-19069. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat video tugas 5. Yang pertama saya akan membuat sebuah database. Kita membuka SamplePL. Kemudian Apache dan MySQL dinyalakan atau klik tombol start. Kemudian buka Chrome, kemudian buka localhost. Kemudian klik tombol new. Kemudian tulis nama database yang akan dibuat. Database yang akan dibuat db book. Kemudian klik tombol create. Setelah jadi, kemudian kita akan membuat sebuah tabel. Nama tabelnya buku. Kemudian nomor kolom kasih 4 saja karena ada 4 yang akan dibuat. Kemudian klik go. Kemudian buat tabel yang akan dibuat. Yang pertama yaitu kode dengan tipe data varchar, kemudian nama dengan tipe data varchar, kemudian penerbit dengan tipe data varchar, kemudian penulis dengan tipe data varchar. Kemudian value-nya untuk kode 20 atau terserah. Kemudian nama kasih 100 atau 1000 lah, atau panjang. Kemudian penerbit 100, penulis 100 juga. Kemudian jika sudah selesai, klik tombol cek. Maka akan muncul seperti gambar berikut. Oke, baiklah, pada kesempatan ini saya akan membuat sebuah form registrasi buku. Yang kita butuhkan itu ada 4 buah label. Selanjutnya kita ambil textbox juga, 4 buah textbox, 1, 2, 3, 4. Selanjutnya button, kita membutuhkan 4 buah button, 2, 3, 4, dan terakhir data grid. Nah, selanjutnya pada label ini kita ubah isi dari label ini menjadi kode buku. Label selanjutnya nama buku. Label ketiga penerbit, dan label yang terakhir yaitu penulis. Nah, di textbox ini kita kosongkan dan name-nya diganti menjadi tb kode. Textbox selanjutnya kosongkan juga, name-nya ganti menjadi tb nama. Selanjutnya textbox ketiga, name-nya menjadi tb
terakhir. Untuk ini name-nya kita isi dengan cb tulis. Oke, setelah text box kita masuk ke button. Ada button ini yang pertama save, seperti ini save. Oke, nah, button yang kedua itu save. Jangan lupa menggantinya yang menjadi update. Selanjutnya button yang ketiga itu kita ganti menjadi reset. Name-nya diganti menjadi button reset. Dan button yang terakhir kita coba menjadi nah, pada debit grid-nya ini selesai. Kita masuk pada penggunaan debit grid-nya. Nah, saya akan membuat kode binding pada data grid untuk mengambil sebuah data dari database. Pertama itu kita masukkan data grid kolom. Setelah itu data grid text kolom. Di sini kita isikan binding. Nah, selanjutnya dalamnya ada binding setnya yaitu kode. Nah, lalu di sini ada header-nya, header kode, lalu width nya 100 dan dan kita tutup. Nah, akan muncul kode di data grid. Ini kita copy saja. Jadi yang kita ubah itu hanyalah pada path-nya. Di sini nama dan di header-nya itu ada nama juga. Nah, selanjutnya yang ketiga itu penerbit. Path-nya kita ganti menjadi penerbit. Header-nya di sini menandakan pada data grid-nya. Ini itu penerbit. Yang terakhir penulis. Header-nya yang berganti dengan oke. Itu saja dari binding data grid. Selanjutnya kita akan masuk ke kodenya. Oke, kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Pertama, di sini saya akan membuat kelas add, lalu new item, lalu kelas saya beri nama
buku. Lalu di sini saya akan membuat private private in kode buku, lalu public kode buku. Lalu kita buat get dan setnya. Get kode buku, lalu set kode buku dengan lalu selanjutnya private string nama buku, lalu public nama buku, lalu kita buat get dan setnya. Return nama buku. Lalu kita buat nama buku sama dengan value. Lalu selanjutnya kita akan membuat penerbit buku, yaitu dengan private string, lalu penerbit buku. Lalu kita buat get dan setnya. Return penerbit buku, lalu set penerbit buku dengan value. Lalu selanjutnya private string penulis buku,
lalu public tim penulis buku. Lalu kita buat pattern setnya. Pattern penulis buku. Lalu step penulis kemudian value. Public Nah, selesai. Saya akan mencoba mengkoneksikan program ke database MySQL dengan cara itu kita seperti add apa add reference, lalu cari MySQL lalu kita tentang hello. Selanjutnya di sini di main Windows ini kita akan mengimport properti. Selanjutnya di main Windows ini kita akan mengimport library, yaitu MySQL data MySQL client, lalu using system data. Nah, lalu ini kita membuat kelas buku lalu private MySQL comment
sama dengan 0. Lalu MySQL MySQL connection lalu sama dengan new MySQL connection, lalu string localhost port sama dengan 6, lalu data base sama dengan lalu data base sama dengan db buku, lalu setelah lalu public buku yang lalu connection string sama dengan perform. Nah, selesai. Kali ini saya akan melanjutkan codingan dari proyek sebelumnya, dan cara membuat satu fungsi yang namanya insert data untuk menyimpan data ke dalam database. Langsung saja dia merupakan bagian dari kelas buku. Nah, jadi seperti public wall sama dengan itu insert data yang menerima parameter itu buku kelas buku. Oke, lalu untuk proses setnya itu saya pertama set ada status dengan lalu saya akan menggunakan client catch. Pertama saya buatnya ini dalam sini saya membuat buku koneksi open, lalu saya panggil command tadi, command sama dengan
command dot connection dengan front. Baru jangan lupa juga kita buat dulu command di sini, itu sama new MySQL command. Nah, lalu di command di sini kita pakai lagi untuk membuat query-nya, command text. Tuh, nah dia insert into buku, lalu isinya di situ pertama itu buku dot kode buku, lalu selanjutnya jangan koma, kita copy paste saja. Itu ada kode buku dan itu ada nama buku, lalu kemudian ada, kalau kita lihat tadi di buku sini nama buku, ada penerbit dan penulis buku. Ada penerbit buku, lalu yang terakhir ada penulis buku. Nah, setelah itu jangan lupa tutupnya, lalu jangan lupa titik koma belakang. Oke, sudah, kita command dot execute non query, lalu kita ubah statusnya menjadi true, lalu kita tutup koneksinya tadi. Di sini kita hitam si status. Oke. Nah, jangan lupa untuk case-nya jika terjadi error, kita handle MySQL exception lalu jika error kita kasih message box.show to connection problem. Nah, oke, bahasa Indonesia ya, koneksi bermasalah ketika menginput data. Ada koma kedua, harus nya sama dengan kedua itu. Jangan lupa kita tutupnya, kita tambahkan koma, itu dot message pesan errornya yang seperti ini ya. Nah, kurang lebih begini untuk codingan proses insert datanya. Lanjut, kita akan langsung ke proses update. Lanjut saja, coba lagi fungsi public wall update, dimana dia nama buku dengan kode dari buku tadi, dari string kode. Oke, itu scroll, kita tambahkan seperti biasa bolehan itu status, sama kita langsung return si status agar tidak komponen space lah. Setelah itu kita tambahkan try and catch. Oke, sama kita try untuk, setelah kita buka koneksinya seperti biasa, lalu kita inisialisasi command sama dengan new MySQL command, lalu command dot connection sama dengan connect, lalu command text yang akan menjadi query-nya nanti. Isinya itu update buku set, ada beberapa poin yang akan kita ubah. Itu pertama, seperti kode buku tentu saja bisa kita ubah, hanya kita
satu. Nah, lalu kita buka plus itu buku dot kode buku. Lalu berikutnya itu nama, kita lihat di database yang nama betul dengan plus buku dot nama buku. Lalu selanjutnya itu ada penerbit itu sama dengan plus buku dot penerbit buku. Kemudian yang terakhir adalah penulis itu sama dengan plus buku dot penulis buku. Nah, lalu untuk ID-nya itu kita bisa tambahkan where kode sama dengan titik plus jangan lupa kutip duanya kode. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini string query-nya. Lalu kita eksekusi query-nya, execute dan query. Lalu jangan lupa kita close kembali connection-nya. Nah, kalau jika terjadi error, kita tangkap lagi dengan MySQL exception lalu kita menunjukkan, kita kopas ini saja, kita beri error mengubah data. Oke, lalu kita seperti ini. Nah, ini seperti inilah cara untuk fungsi mengubah data dari database. Lalu selanjutnya kita akan lanjut ke fungsi get data dalam database. Oke, langsung saja kita buat fungsinya untuk datanya, berarti public. Jadi agak berbeda, kita panggil dataset get data seperti itu, karena yang data yang kita munculkan di dalam bentuk dataset. Lalu dataset s sama dengan new dataset seperti itu. Lalu kita juga ada untuk print nya. Nah, lalu kita return si nya. Oke, kita try pertama itu kita buka dulu koneksinya, command sama dengan new MySQL command, lalu command dot connection sama dengan command, lalu command dot comment action query-nya. Langsung saja kita select kode, nama, penulis, penerbit, lalu penulis. Nah, itu from buku. Oke, itu. Oke, lalu kita execute di query-nya, execute dengan query, lalu kita close connection-nya. Oke, lalu jika terjadi error, kita langsung cek box show error saat mengambil data. Jangan lupa kita tambahkan MySQL exception-nya, MySQL exception itu dot message untuk mendapatkan pesan errornya. Oke, seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya itu kita ingin menghapus data dari si Oke, langsung saja kita akan membuat fungsi berikutnya yaitu hapus data. Ini cukup mudah juga, sama seperti yang di atas. Kita buat public
bool delete yang kita terima di sini itu kode bukunya. Nah, lalu kita buat boolean status dengan lalu kita return si status. Nah, seperti itu. Nah, lalu kita buat re-engage nya. Oke, kita try yang pertama itu kita buka koneksinya. Yang kedua kita set command sama dengan new MySQL command, lalu command .connection dengan on, lalu command untuk query-nya, command text-nya itu kita isi dengan delete. Kita delete ya, seperti itu. Kita delete buku where kode bukunya sama dengan kode. Nah, seperti itu. Lalu jangan lupa kita execute command-nya, execute non-query, lalu statusnya kita set jadi true, lalu jangan lupa koneksinya kita close, kita tutup. Nah, ini yang kita kasih di sini MySQL exception-nya, SQL exception to lalu kita tinggal return message box.show error menghapus data message. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kali ini kita sudah berhasil membuat 4 fungsi utama, itu get data, insert data, dengan update data, lalu delete. Ya, setelah sudah kita buat data konteksnya tadi, kalau kita coba run lagi, nah nilainya belum muncul. Ini karena nilai dari database-nya memang belum ada. Nah, lalu kita akan coba tes untuk menginsert datanya. Oke, kita akan coba membuat, kita sudah buat fungsi insert datanya, sekarang kita membuat proses gimana kita menggunakan fungsi tadi. Nah, jadi pertama kita pergi ke button save ini, lalu kita pada bagian klik ini, klik 2 kali, lalu kita akan dimasukkan ke dalam fungsi button save klik. Nah, yang pertama kita buat satu objek dari si buku tadi, jadi buku sama dengan new buku. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah buat satu objek, lalu kita cek dulu. Pertama kita cek itu if tb kode text itu kosong ya, atau 0, atau tb kode bukan tb kode, maksudnya nanti tb nama text itu sebenarnya 0, lalu juga tb penerbit itu juga kosong, atau intinya salah satu dari form inputnya tidak terisi, maka nanti akan ada error. Kita lihat sini, operator can be applied type string to integer. Jangan, kita perlu panggil property length, jangan lupa. Jadi kalau kita buka, kita makan property length-nya. Oke, seperti ini. Lalu kita buat pesan atau message box-nya untuk menandakan errornya. Show setiap input file harus diisi. Oke, lalu kita buatkan dia intinya warning, lalu kita set semua tadi teks ini jadi kosong semua.
lagi yang namanya nama, lalu penerbit penulis. Oke, seperti itu. Nah, tapi jika tidak, kita makan else. Nah, yang kita lakukan itu kita set tadi buku dengan tb kode.text sini. Nah, kalau kita lihat kode buku itu integer, kita harus convert ke jadi integer dulu, jadi convert to integer dua. Ini ya, jadi nianya karena di dalam kelas yang tadi kita set properti dari kode buku itu jadi integer. Lalu berikutnya kita panggil lagi buku atau ya buku dot nama itu ambil dari nama dot text. Oke, itu kalau kita cek lagi di sini nama buku, nah, lalu ada juga penerbit buku sampai penerbit, lalu ada penulis buku yang namanya tb penulis. Oke, lalu kita panggil kelas DAO tadi yang sudah kita lalu kita panggil metode yang sudah kita buat tadi, itu insert kan DAO, tepatnya itu kalau kita cek di atas ini buku DAO dot insert data yang kita kirimkan itu objek buku. Lalu kita input ulang data gridnya. Nah, lalu kita panggil kembali, kita kosongkan semua field dari inputan yang ada. Oke, seperti itu. Lalu kalau kita coba nunggu. Nah, kosong, kita coba isi 001 nama buku sang pemimpi penerbit Giga penulis sehingga. Oke, klik save. Nah, tanya udah tapi nggak muncul. Oke, ada kesalahan sedikit saat membuat fungsi get data tadi, jadi kita kurang menambahkan MySQL data daftar, dimana nanti data daftar ini akan dibimbing oleh si data set yang ada di komponen set yang ada di dalam main Windows ini. Oke, kalau kita coba, saya hapus kembali data yang di dalam sini, check out, delete. Yes, lalu saya kembali sini, kalau saya run posisi nilai dan masih kosong, tapi ketika saya masukkan 001 buku penulisanku lalu penerbitnya Jaja, penulisnya jujur. Lalu saya save. Nah, kodenya 1, penerbitnya Jaja, penulisnya Ju. Nah, selanjutnya kita akan membuat fungsi update sini. Fungsi update. Oke. Halo. Oke, kali ini kita akan lanjut untuk fungsi update datanya tadi. Kita membuat fungsi update tadi. Caranya sama seperti tadi, kita klik tombol update, lalu kita klik event, lihat paling atas itu ada event klik 2 kali,
lalu nanti otomatis di generate-kan untukannya. Sama seperti sebelumnya, kita buat objek baru dari buku. Nah, untuk mengubahnya ini kita gunakan cara yang kita gunakan itu, kita akan mengambil value yang diinputkan atau nilai ID-nya. Kita cek dulu terlebih dahulu kosong, kita langsung berikan pesan error. Saya kita kasih item not found karena kode untuk nilai dalam si tabel kodenya ini tidak diisi. Oke. Lalu jika kita dapat, kita ingin mengubah nilainya. Kalau nilai fieldnya tidak kosong atau diisi, itu kita sama seperti yang ini, kita bisa copy paste juga. Kita paste di sini. Lalu yang sini sama seperti sebelumnya, sama persis. Lalu namun ini yang beda, kita akan panggil fungsi update data, update. Nah, lalu yang kita kirim itu menerima dua parameter, itu nama bukunya, nama objek buku, dengan string kodenya atau kodenya tadi. Jadi tinggal kita tulis tbkode.text. Nah, seperti ini. Nah, lalu ini data grid. Oke, kalau kita coba, sedikit ya, running. Nah, jika kita langsung klik tombol update, yaitu found, jika kita masukkan nomor 1, kita ubah jadi lalala, jaja, dududu, kita update. Nah, dia berubah lalala jadi dengan huruf kecil. Oke, itu telah update. Nah, sekarang kita akan coba untuk buat fungsi. Kita akan buat fungsi delete-nya, itu cukup mudah juga. Yang kita perlu lakukan hanya klik delete, lalu eventnya kita klik 2 kali. Yang kita perlu cek di sini hanya ID-nya saja. Jadi if tbcode.text.length-nya sama dengan 0, nah, kita langsung bisa kasih message box.show, kan ini kita show ini data field ID kode tidak boleh kosong. Oke, nah, jika tidak, kita bisa langsung hapus ID-nya tadi. Jadi kita bisa panggil buku delete. Yang kita cukup passing di sini adalah kodenya tb.kode.text ya, seperti ini. Lalu yang kita tinggal panggilnya init untuk nge-refresh si data grid-nya, dan yang terakhir kita tinggal kopikan si untuk nge-reset formnya. Nah, kalau kita run ya, kita lihat kalau kita masukkan 1, kita masukkan 2, kita delete, error menghapus data. Lalu kita coba jalanin sekali lagi. Yang kita isi 1, delete. Oke, nah sanksi kita tadi, jadi kita kurang menambahkan keyword from. Nah, lalu kalau kita jalankan lagi, saya menunggu, kita masukkan 2, let,
tidak ada yang terjadi jika kita masukkan 1. Nah, datanya terhapus. Oke, gitu untuk proses delete datanya. Sekarang kita kan masih ada 1 tombol, jadi tombol ini berguna untuk ngereset formnya. Jadi kita bisa klik 2 kali, kita paste codingan ini tadi. Nah, cukup simpel seperti ini, kita sudah membuat fungsi resetnya. Yang kedua itu kita mau ada event di dalam data gridnya itu ketika data grid di select. Nah, caranya gimana? Ya, kita kan klik sini saja, kita lupa save, kita klik ini, lalu kita scroll ke bawah, ada pada section, nah ini selection changer. Nah, itu klik 2 kali, lalu kita akan direnderkan standar metodenya, lalu kita buat dataset sama dengan dg dataset sama dengan data grid dot center. Nah, seperti ini. Lalu kita panggil data row sama dengan data row view dengan row dengan dataset dot selected item selected. Oh, sorry, ini bukan dataset, ini data grid. Jadi kita tulis DG di sini. Data grid. Nah, ini lalu kita bisa selection DG, kita panggil selection item, selected item as data row view. Nah, seperti ini. Sudah, kita bisa cek if jika row tidak sama dengan null maksudnya. Nah, apa yang kita lakukan? Jadi jika dia row tidak sama dengan null, apa yang kita lakukan? Ya, kita set si tb kode tadi sama dengan row yang row yang name, maksud saya kode dot string ini, lalu berikutnya ada nama, berikutnya ada penulis, penerbit, lalu ada penerbit. Dan lupa ini ditambahkan teks, kita panggil teks, lalu seperti ini penulis, lalu sini kita taruh penulis. Nah, jadi ketika kita coba apakah semua fungsinya sudah berhasil dari filenya tadi. Tunggu. Oke. Data kosong. Pertama kita akan coba fungsi startnya, buku petualang. Pada bukunya 01, kode petualang, penerbitnya Jajah, penulisnya Dodol. Kita save. Kemudian kita kedua lagi, nama bukunya Sang Pemimpinya Lala, penulisnya save. Nah, kita coba klik si 2. Nah, dia akan otomatis masuk ke dalam field. Itu tadi maksud dari event selection change. Jadi kalau ingin kita ubah banyak pemimpin jadi pemimpin, kita update. Nah, langsung terupdate. Lalu misalnya kita mau delete nya, tinggal klik juga salah satu. Kalau mau ngereset bisa kita klik tombol reset, dia akan hilang. Klik lagi, kita delete, dia akan hilang. Oke, sekian tugas pembuatan CRUD dengan menggunakan Adobe di Visual Studio. Oke, sekian dan terima kasih.